Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di ruang BK Popodcastana SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Dina waktos ieu insyaallah bade ngaguar ya. Ngaguar dina raraga meling kamardikaan Republik Indonesia anu ka-70 genep. Alhamdulillah di payeunan urang sadayana parantos hadir salah sawios sejarahwati ada Teh acan Pak teh can dugi kadinya. Terusan Ibu Yuniar Wuryanti SPD Wilujeng Sumping. Bu Yuniar atur nuhun tiasa sumping di ruang BK SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Dan alhamdulillah kanggo salajengna kanggo murang kali sadayana alhamdulillah dina raraga meling kamardikaan Indonesia nu ka-70 genep ieu SMP Yas baris ngalaksanakeun sababaraha kagiatan kamari parantosnya Bu ya ngebahas tentang tokoh-tokoh Yayasan Atikan Sunda dina kamardikaan teh ayeuna bade ngaguar perkawis sejarah tanapi detik-detik menjelang kemerdekaan ya Bu ya. Tujuh kapungkur sapertos kumasi gambaranana margi pahinten kayak dina didugikeunna bade ngangge bahasa Indonesia mangga bahasa Sunda mangga supados kurang raos kumargi aya sababaraha anu lebih nasional lebih lah nasional ya. lah sapertos kieu. Aya lagi anggoan tos ieu Pak Amir komo Pak Amir anggoanana tos nganggo 76 tahun khususon kanggo Popodcastan alhamdulillah hatur nuhun. Alhamdulillah ya seperti itu dan abdi ge tos nyobian gitu beureum-beureum melambangkan semangat seperti itu. Pokoknya tetap semangat ya sadayana. Kanggo sadayana hatur nuhun sekali deui urang kawitan we nya. Siap-siap. Urang sami-sami ngemut deui nya Pak Amir nya belajar di sejarah gitu seperti itu mohon. Buyun sebelum 17 Agustus pasti banyak ya. Iya. Kita beralih dulu ya ke bahasa Indonesia dulu ya, mohon lah. Pasti banyak peristiwa-peristiwa penting. Sedikit boleh oleh Ibu Yun sampaikan. Berawal dari apa kira-kira menurut? Siap. Kita sama-sama belajar ya Pak Amir mengingat kembali untuk bahasa keren nama flashback gitu ya. Segitu ya, flashback mengenai berdirinya negara Indonesia. Belajar sejarah Pak Amir tidak terlepas dari masa sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tahun 2021 kita tidak bisa lepas dari tahun 2020, dari tahun 2010 dan seterusnya. Jadi belajar sejarah itu berkelanjutan Pak Amir. Jadi kita bisa seperti sekarang ini karena ada sejarah sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Karena itu tidak salah kalau Herodotus mengatakan Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Jadi dari situ kita bisa belajar apapun itu yang namanya peristiwa selalu membawa hikmah. Mungkin terkadang kita merasakan bahwa hikmah tersebut telat datangnya ya, tapi tidak ada yang tidak di apa istilahnya tidak ada secara kebetulan, semua sudah ada garis tulisnya. Oke. Pak Amir sedikit ngaguar ya sedikit istilahnya mengulas ya mengenai peristiwa proklamasi ya. Kebetulan besok kita akan tanggal 17 Agustus 76 tahun yang lalu. Waktu itu jam-jam segini tuh mungkin para pemuda sedang rame-ramenya, sedang ribut-ributnya, sedang bergejolak karena ingin segera untuk memproklamasikan. Kita berbicara dulu mengenai keadaan sebelum proklamasi ya. Ya, kita berangkat dulu dari tahun 1943. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada Perang Asia Timur Raya yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945 gitu. Itu tidak terlepas dari adanya Perang Dunia Pertama yang membawa dampak bagi negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, dalam ini adalah Jerman. Kemudian Jerman bersatu dengan mengadakan aliansi dengan Jepang dan Italia membentuk apa yang dinamakan dengan negara sentral atau poros. Kita berbicara mengenai Perang Dunia I terlalu jauh, tetapi kita berbicara ketika ada Perang Dunia Kedua, ketiga negara tersebut, Jerman, Italia, dan Jepang itu mempunyai istilahnya wilayahnya masing-masing gitu ya, seperti itu Pak Amir. Salah satu diantaranya Jepang itu menguasai
Indochina dalam pengertian wilayah-wilayah yang berada di Asia Tenggara itu dikuasai oleh tentara Jepang. Karenanya dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya gitu. Ya, dimulai dari serangan Jepang ke Manchuria, kemudian setelah itu Jepang melebarkan sayapnya sampai ke wilayah Indonesia. Kedatangan Jepang sendiri ke Indonesia itu pada tahun 1942 gitu ya. Ya, 1942 Jepang datang ke Indonesia, kemudian melalui satu perundingan di wilayah Kalijati, Belanda menyerahkan wilayah Indonesia kepada Jepang. Mulailah dari situ Jepang menguasai wilayah Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengaku-ngaku sebagai saudara tua gitu, dalam pengertian karena Jepang berada di wilayah Asia, sesama Asia, Jepang memberikan istilahnya propaganda pertama bahwa saya nih saudara tua kamu yang akan bersama-sama memerdekakan, yang akan bersama-sama mensejahterakan Indonesia gitu, seperti itu awalnya itu gitu. Seperti itu karena ada maksud tertentu ya, juga ya seperti itu, karena ya bangsa Indonesia pada saat itu sudah 3,5 tahunnya 350 tahun berada di dalam penjajahan Belanda. Ketika datang saudara seperti itu kan konotasinya jadi berbeda ya. Jadi ini mah saudara kita, setidak-tidaknya tidak akan menjajah gitu seperti itu. Nah gitu mulailah Jepang mengadakan kolonialisasinya di Indonesia. Kemudian setelah itu Jepang berupaya memenangkan Perang Asia Timur Raya ini dengan segala cara, tetapi pada akhirnya di tahun 1943 Jepang itu mengalami kemunduran. Jadi serangan pertama itu hebat sekali pada Perang Dunia Pertama itu, pada Perang Dunia Kedua awal-awal tahun itu Jepang melancarkan serangan-serangan yang sangat membabi buta gitu. Sampai tahun 1943 Jepang mengalami kekalahan di beberapa tempat. Hal ini menyebabkan Jepang khawatir nih, kita sudah seperti ini, sudah mengalami kekalahan, hingga akhirnya Jepang berusaha untuk memberikan janji-janji kemerdekaan gitu. Tahun 1944 Jepang sudah posisi Jepang sudah mulai terpojok, kemudian Jepang membutuhkan bantuan-bantuan tenaga dari rakyat jajahannya dan pengertian negara-negara yang dijajahnya. Maka Jepang di bawah Perdana Menteri Koiso itu mengatakan kami akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itu seperti itu. Setelah itu tahun 1944 diadakanlah upaya untuk mendekatkan dalam tanda petik bagaimana caranya supaya rakyat Indonesia bersimpati kepada Jepang. 1 Maret 1945 Jepang mendirikan apa yang dinamakan dengan BPUPKI. Jadi gitu. Dari ada prakarsa juga ya, Bu? Ya, dari negara Jepang untuk yaitu tadi BPUPKI. Kalau tidak salah itu singkatannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu, ya. Jadi gitu. Anak-anakku sekalian bahwa sepintas dari sejarah cerita barusan yang sampaikan oleh Bu Yun bahwasanya di 1 Maret ya 1945 itu udah ada usaha untuk pembentukan ya Bu ya, BPUPKI. Nanti mungkin ada lebih bahasan lagi ya Bu ya. Nah setelah itu Bu, setelah BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Badan ini bertugas untuk menyelidiki apa-apa saja yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia pada saat itu gitu. BPUPKI mencari bagaimana nih caranya satu langkah terdepan kumaha carana supaya kita bisa merdeka. Salah satu diantaranya harus ada lambang negara dulu gitu, seperti itu ya. Makanya BPUPKI di bawah Dr. Rajiman Weddio Diningrat mengadakan sidang yang pertama kali membahas mengenai dasar negara apa nih, seperti itu. Pada saat itu Pak Amir dibayangkan sekitar bulan Mei Juni itu ada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ini membicarakan mengenai dasar negara hingga akhirnya melalui perdebatan yang cukup seru dari Profesor Supomo, Muhammad Yamin dan juga tokoh-tokoh dan Insinyur Soekarno, akhirnya dikemukakan pada tanggal 1 Juni ini dasar negara kita adalah Pancasila gitu, seperti itu. Jadi, akhirnya kan sampai saat ini kita peringati ya, betul. 1 Juni itu sebagai hari
Kelahiran ya Pancasila. Pancasila gitu, seperti itu. Pancasila itu bukan dengan cara yang mudah ya Pak Amir. Setelah perdebatan antara tiga tokoh tersebut ditambah lagi dengan sidang-sidang BPU PKI yang alot gitu Pak Amir, akhirnya Soekarno mengusulkan Pancasila. Panca artinya 5, sila itu aturan. Jadi 5 aturan yang harus dimiliki oleh seluruh warga Indonesia dilakukan oleh ya gitu, seperti itu gitu. Jadi mulailah pada saat itu kita memegang apa yang dinamakan dengan Pancasila. Kembali lagi Pak Amir ke keadaan di benua Asia pada saat itu ya, Jepang sudah mulai terdesak, betul. Kemudian beberapa wilayah itu sudah bisa dikuasai oleh sekutu, hingga akhirnya Jepang mengalami apa yang dinamakan dengan masa keterpurukan gitu, hingga akhirnya Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu itu pada tanggal 14 Agustus 1945 gitu. 14 Agustus ini Jepang menyatakan kalah gitu. Berita kekalahan Jepang ini sudah terdengar Pak Amir oleh para pemuda gitu pada saat itu ya. Karena pemuda lebih sampaikan ke negara gitu, karena para pemuda kan biasanya mau tekar ya Pak Amir ya, banyak gitu, seperti itu gitu. Banyak zaman dulu juga pemuda sudah merespon gitu, jadi merespon situasi dan kondisi gitu. Jadi pada saat itu para pemuda mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sementara sementara Jepang sendiri khawatir kalau terjadi pergolakan, langsunglah diundang Soekarno dan Hatta untuk datang ke Vietnam, ke Dalat ya, untuk membicarakan tentang proklamasi itu. Kejadiannya tanggal 15 Agustus 1945. Berangkatlah Soekarno dan Hatta itu ke markas besar Jepang yang ada di wilayah Asia Tenggara yang terdapat di Dalat gitu ya, seperti itu, di kota Dalat. Kemudian pada saat itu dibicarakan bahwa Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan gitu, seperti janji seperti itu ya. Sementara di tanah air itu sudah mulai bergejolak. Para pemuda itu khawatir kalau sepertinya nanti pulang kemudian Soekarno dan Hatta masih terpengaruh oleh Jepang, kita kapan mau merdekanya gitu. Sehingga ketika tanggal di PHP gitu. Nah, zamannya baheula lama kitunya seperti itu. Belum mengerti PHP maya Pak Amir ya, seperti itu. Kekhawatiran Jepang gitu. Meleset gitu Jepang istilah nama menghasut lagi kepada Indonesia gitu, seperti itu. Jadi peran pemuda saat itu sangat reaktif sekali ya gitu, seperti itu. Untuk mendesak secara tidak langsung diadakannya proklamasi dipimpin oleh Sukarni, Dikana, Hairul Saleh, tokoh-tokoh pemuda pada saat itu. Mereka berpikir kumaha carana supaya Soekarno dan Hatta pulang dari Vietnam itu tidak terpengaruh oleh tentara-tentara Jepang yang sekarang sudah melemah di Indonesia. Makanya mereka mempunyai ide untuk bukan menculik ya, kalau saya pikir bukan menculik, tetapi kalau selama ini ada bahasa-bahasa itu betul tidak ya sebetulnya. Kalau saya pikir bukan menculik, kalau menculik kan meminta tebusan dan sebagainya gitu, seperti itu. Tidak menculik, tapi mengasingkan dalam pengertian agar Soekarno dan Hatta bisa jernih untuk melakukan yang terbaik buat bangsa Indonesia setelah mengetahui adanya kekalahan Jepang ini. Makanya Soekarno dan Hatta ketika begitu sampai dari lapangan udara ya, di bandara itu langsung dijemput, dibawa ke wilayah Rengas Dengklok. Mungkin Karawang ya Bu. Karawang. Kenapa sampai di Rengas Dengklok? Kenapa tidak di Bandung aja? Mungkin seperti itu ya. Ada pertanyaan seperti itu Pak Amir. Yang pertama, mengapa di Karawang? Itu pertama, jarak Karawang dengan Jakarta itu tidak terlalu jauh. Kemudian konon Karawang itu merupakan basisnya tentara peta gitu, pembela tanah air, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dalam hal ini Soekarno Hatta bisa istilahnya aman dari serangan tentara Jepang. Mungkin dari dalam juga ada orang-orang yang memanfaatkan itu yang harus dikhawatirkan seperti itu. Hingga akhirnya terjadilah apa yang dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi membawa Soekarno dan Hatta ke satu wilayah. Kebetulan saya ada Pak tayangan videonya ya tentang rumah itu asli Pak, seperti itu. Nanti insya Allah kita bikin ini ya. Dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian di Rengas Dengklok itu para pemuda sedikit berdebat dengan Soekarno. Itu digambarkan pada saat itu Soekarno kebayang ya Pak Amir ya, capek pulang dari Vietnam, kemudian datang pemuda menuntut untuk kemerdekaan, hingga akhirnya salah seorang pemuda itu mengatakan, Bung, kalau Bung tidak melakukan proklamasi besok, lihat saja akan ada pertumpahan darah. Wah, pada saat itu Soekarno bukan orang biasa, dia sudah memakan asam garam dari sejak muda kan ya, hingga akhirnya Soekarno mengatakan, ini leherku,
seret aku ke pojok dan habisi aku malam ini juga. Karena saking mungkin karena darahnya juga ingin proklamasi, tetapi pikirannya sebentar, tenangkan dulu gitu, seperti itu. Nah inilah terjadi apa yang dinamakan dengan pergumulan. Datanglah seorang tokoh yang bernama Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menenangkan pemuda yang terus ingin bergolak, memproklamasikan. Ya kata Ahmad Subarjo, mau cek bahasa orang nama kia, bray gitu ya, mas bro, sabar, sabar gitu, seperti itu ya. Sabar, tenang. Bagaimana Soekarno bisa memproklamasikan kemerdekaan kalau sekarang masih berada di tempat seperti ini? Kita berikan kesempatan untuk Soekarno dan Muhammad Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta untuk mereka proklamasi gitu, seperti. Jadi mempersiapkan proklamasi itu tidak mudah, dan kalau kita berada di Karawang, kita tidak tahu keadaan kondisi di Jakarta, bagaimana kita bisa melakukannya dengan tenang? Saran saya, kata Ahmad Subarjo, kembalikan dulu saja ke Jakarta, kemudian insya Allah besok kita akan adakan proklamasi. Bahkan Ahmad Subarjo konon katanya menjaminkan dirinya kalau tidak sampai terjadi proklamasi, Ahmad Subarjo yang akan menjadi jaminannya. Karena sudah ditenangkan, akhirnya para pemuda, dalam hal ini Wikana, Hairul Saleh, kemudian Soekarni, memberikan kesempatan Soekarno untuk pulang ke Jakarta. Tetapi pada saat itu karena dikhawatirkan bakal ada intimidasi dari pihak Jepang, Soekarno dan Muhammad Hatta itu masuklah ditempatkan di sebuah di rumah Laksamana Maida. Laksamana Maida ini betul Laksamana Maida ini adalah orang Jepang ya, tapi mendukung perjuangan rakyat Indonesia gitu, sehingga pada saat itu dipersilahkanlah di rumah Laksamana Maida, kemudian membuat proklamasi gitu ya, merumuskan proklamasi. Jadi ada tiga ini Pak Amir, ada 3 ruangan yang di depan itu para pemuda berjaga. Kebayang ya kita para pemuda berjaga di sebentar mungkin bisa dulu ini kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yunja. Jadi sebelumnya itu sangat sulit untuk dibayangkan ya situasi pada saat itu. Tadi sangat peliknya situasi sampai bagaimana situasi dan kondisi negara Indonesia. Jadi perlu diketahui buat anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMP YAS Bandung, bahwasanya tidak mudah negara kita itu untuk mencapai satu kemerdekaan. Ya, ini baru setengah yang disampaikan oleh Bu Yun ya. Jadi silakan kita isi dengan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi kita seperti pemuda-pemuda pada saat itu, semangatnya luar biasa untuk membangun atau membentuk suatu negara. Nah sekarang kita perjuangkan itu dengan minimal buat kalian tugasnya belajar dengan baik, kerjakan tugas-tugasnya ya Bu ya. Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi sepintas dari seperti itu ya yang disampaikan, ambil hikmahnya dari kegiatan ini. Nah, tadi disampaikan Bu ada Laksamana Maida ya Bu, seorang tentara itu. Ya, tentara Jepang, tetapi Jepang punya rumah di wilayah Jakarta gitu, seperti itu. Dijadikan untuk tempat merumuskan Pancasila. Siapa saja Bu proklamasi yang ada di situ. Jadi pada saat itu digambarkan bahwa di meja belakang itu ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta dan ada Ahmad Subarjo. Kemudian bingung nih Pak Amir, di kertas itu apa yang mau ditulis? Kemudian tulis saja proklamasi, ditulislah proklamasi. Kemudian yang pertama, kami bangsa Indonesia. Kemudian dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian apalagi ya, mereka berpikir hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dalam waktu yang seksama. Nah kemudian jangan waktu, sudah tempo saja. Jadi dengan perdebatan akhirnya terciptalah rumusan dari proklamasi tersebut. Ketika sudah selesai, di sini tinggal dituliskan Jakarta 17 Agustus tahun 1945. Nah ini bingung lagi Pak Amir, siapa yang mau menandatanganinya? Terjadi kebingungan lagi. Udah semuanya aja yang di sini hadir. Oh tidak mungkin kalau semua yang hadir di sini. Karena pada saat itu karena saking banyaknya pemuda Pak Amir, kebayang lama sebenarnya teks proklamasi di tanganku semua kan. Jadi banyak gitu ya, seperti hingga akhirnya sudahlah. Untuk proklamasi ini ditandatangani oleh wakilnya bangsa Indonesia
Soekarno dan Hatta. Makanya di situ atas nama bangsa Indonesia dalam hal ini adalah wakil-wakil itu adalah Soekarno dan Hatta. Dan Gitu. pada saat itu belum ya. Belum. Pak Belum. Soekarno itu Bung Karno belum jadi presiden kan? Soekarno menjadi presiden setelah terjadinya sidang PPKI yang kedua gitu seperti itu ya. Jadi pada saat itu belum ada presiden, belum diinikan presiden karena gitu. tokoh yang pada saat itu yang tadi sempat diundang ke Vietnam Ya, balik kemudian, lagi terus memang yang berperan lah ya, saat itu gitu. Ya. Jadi akhirnya para pemuda yang lain mensetujui Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia untuk menandatangani proklamasi tersebut. Nah, udah beres proklamasi nih Pak Amir. Kemudian setelah itu bingung lagi, di mana nih tempatnya untuk mengucapkan proklamasi? Masih terjadi lagi perdebatan. Itu di tanggal 16 mungkin? Ya, di 16 setelah selesai proklamasi ya, setelah selesai membuat teksnya, kemudian kita di mana Bung membacakannya? Kemudian ada pemuda mengatakan sudah di lapangan Ikada saja, katanya gitu ya. Kalau sekarang jadi Monas gitu, di lapangan Ikada saja. Oke, siap, kita di lapangan Ikada sudah dipersiapkan. Kemudian para tokoh itu kembali ke rumahnya masing-masing. Kebetulan pada hari itu malam Jumat ya Pak Amir. Jadi kemudian setelah itu mereka pulang. Besok paginya diusahakan pagi-pagi itu sudah berada di lapangan Ikada untuk melakukan proklamasi. Tetapi ketika para pemuda datang ke lapangan Ikada, di lapangan Ikada itu sudah banyak tentara Jepang Pak Amir, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibacakan proklamasi. Karena secara tidak langsung Jepang juga sudah mencium ya, maksudnya melihat gelagat gitu ya, seperti itu ya, hingga akhirnya para pemuda mengusulkan ya sudahlah, karena ini hari Jumat, kemudian waktunya untuk sholat Jumat kayak gitu, sudah waktunya jangan sampai ke nyebrang ke sesudah Jumatan gitu. Akhirnya dengan sangat-sangat sederhana sekali diadakanlah proklamasi di Rumah Pegangsaan Timur Raya ya nomor 56. Pada saat itu dengan sangat sederhana, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati pada malam hari. Jadi ketika sedang adakan perundingan, Bu Fatmawati itu membuat bendera merah putih dari kain anaknya gitu ya, kain baju anaknya gitu, seperti itu. Pokoknya yang sederhana. Siaplah ketika pukul 9 persiapan untuk proklamasi, dan jam 10 itu proklamasi dibacakan. Ya, betul jam 10 gitu. Kebayang kalau kita dengarkan suaranya ya, Soekarno proklamasi, merinding ya saya gitu ya, seperti itu gitu. Auranya itu terlihat sekali gitu Pak Amir ya pas gitu. Gitu seperti itu. Begitu beres proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, Pak Amir tahu apa yang dilakukan para pemuda? Mereka bertepuk tangan. Ada sebagian yang mengucap syukur, mengucap syukur. Kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah sampai seperti itu. Kita merdeka, kita merdeka. Itu yang istilahnya kita tuh tidak mendapatkannya secara cuma-cuma, tidak mendapatkan hadiah dari Jepang, tapi benar-benar melalui perjuangan dari mulai kedatangan bangsa Eropa. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk pergerakan nasional sampai dengan kemerdekaan. Tetapi bukan berarti setelah kemerdekaan kita selesai Pak Amir, karena tetap saja Belanda masih ingin berkuasa di Indonesia dengan pasukan Nika-nya, gitu seperti itu. Next ya, part 2 nanti kita berbicara mengenai kedatangan bangsa bangsa-bangsa yang masih merongrong gitu ya Bu Yun ya. Kedatangan Nika di Indonesia ya. Baik Bu Yuniar, sangat bersemangat sekali Bu Yun mengulas kembali tentang detik-detik lah menjelang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahwasanya betul sekali anak-anakku sekalian semuanya yang masih berada di ruang BK Podcastan ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan tentang kita mengulas tentang sejarah. Kan ada peribahasa kalau tidak salah apa Bu, yang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah para pahlawannya gitu ya, seperti itu. Jadi maksud bangsa di sini ya rakyatnya juga Bu ya. Iya betul kita, Pak. Tidak serta merta bisa duduk dengan enak di rumah saat ini. Dengan itu tidak serta merta kita bisa menghirup udara segar seperti ini dengan kemerdekaan, karena di belahan negara yang lain masih saja ada Bu ya yang berusaha untuk merdeka. Betul. Kabayang Pak Amir kalau zaman sekarang kita masih
penjajahan gitu masih keneh usaha untuk perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Waduh, kumaha barudak ayeuna Walaupun ya secara kasat mata atau tak kasat mata kita saat ini sedang dijajah juga sebetulnya dengan apa namanya, dengan yang namanya kemalasan, kebodohan dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya peredaran narkoba yang makin meningkat ya, masih banyak. Itu salah satunya kita harus berjuang ke situ. Ya, apalagi di tengah pandemi Pak Amir ya, seperti itu. Pencurian, kriminalitas dan sebagainya meningkat ya. Ya, mudah-mudahan sih khususnya untuk keluarga SMP Hasan Atiqah Sunda Bandung ya, siswa kelas 7, 8 dan 9, dengan kita mengambil hikmah dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yun, setidaknya kita bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan senantiasa berperilaku positif. Seperti itu Bu ya. Ambil saja itu. Kita tidak harus membawa senjata ya Bu. Kita tidak harus membawa kalau dulu bambu runcing dan sebagainya. Kita bawa saja niat. Betul, mengurangi kemalasan ya Pak. Betul ya. sekali. Jadi itu anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Pak Amir satu lagi yang ingin saya sampaikan itu, kalau zaman dulu pemudanya kreatif ya, ada baiknya kalau kita pun sekarang kreatif, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Anak-anak jangan terpaku karena keadaan seperti ini kemudian menyerah diri seenaknya gitu. Seperti itu, justru dengan adanya keadaan seperti ini kita belajar dari apa yang telah dilakukan oleh para pemuda zaman dahulu ya, dengan kreatif mereka, dengan keberanian mereka. Keadaan pada saat itu tidak memungkinkan, tetapi mereka berusaha untuk terlepas dari keadaan tersebut dengan menciptakan ide-ide baru ataupun juga dengan gagasan-gagasan baru yang mungkin pada saat itu standar lah gitu, dalam pengertian hanya untuk mencapai kemerdekaan. Nah, apalagi kalau sekarang kita sudah di masa seperti ini gitu ya, dengan cara mengisinya untuk lebih baik lagi gitu. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Yun, mungkin itu salah satu dari statement closing ya. Iya, statement closing. Closingnya dari kegiatan pada pagi hari ini di ruang BK Peperkesan SMP Hasan Atiqah Sunda Bandung. Jadi buat anak-anakku sekalian, sekali lagi Bapak terima kasih yang masih menonton ya. Silakan kalau di live streaming YouTube boleh di like, subrek ya. Dan komennya boleh, kita ambil hikmahnya. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bu Yun, semoga kita tidak lupa akan sejarah. Betul. Jangan jas merah ya Bu. Iya. Jangan sampai melupakan sejarah karena moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Itu punya betul, tidak akan ada sekarang kalau tidak akan ada dulu. Betul. Ya maksudnya kayak gitu ya. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf hapunten bilih aya kalepatan, hapunten bilih aya masih keneh kakirangan, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP As prestasi kahiji budaya juara.